Bukti kerajaan Aceh maju dalam diplomasi. Sejak zaman Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan di Nusantara telah membangun hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik merupakan salah satu unsur penting dalam tradisi bina negara di sebuah kerajaan. Pada masa Islam, hubungan diplomatik dengan kekuatan politik lebih besar dan lebih kuat pernah dilakukan oleh kerajaan Aceh. Bahkan disebutkan bahwa kerajaan Aceh termasuk kerajaan modern yang paling maju dalam diplomasi. Apa bukti yang mengatakan kerajaan Aceh termasuk kerajaan modern yang paling maju dalam berdiplomasi? Untuk meningkatkan kemampuan militernya, kerajaan Aceh membangun hubungan diplomatik dengan beberapa kerajaan dari dalam maupun luar Nusantara. Dalam diplomasi dengan berbagai kekuatan besar di dunia, kerajaan Aceh termasuk kerajaan modern yang paling maju dalam berdiplomasi. Hal ini dibuktikan dengan usaha Aceh menjalin kerjasama dan diplomasi dengan Kekaisaran Turki Utsmani. Usaha Aceh menjalin kerjasama dan diplomasi dengan Kekaisaran Turki Utsmani merupakan salah satu cara Kesultanan Aceh Darussalam mengusir bangsa Portugis dari Malaka. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 berimbas pada aspek politik, ekonomi, dan militer di kawasan tersebut. Ketika Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar naik tahta pada tahun 1537, ia meneruskan perjuangan Sultan Ali Mughayat Shah di tahun 1514 sehingga 1528, Sultan pertama Aceh, untuk melawan Portugis di Malaka. Untuk memudahkan perjuangannya, Sultan Alauddin membangun hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Turki Utsmani, yang kala itu merupakan imperium Islam terkuat di dunia. Hubungan kerajaan Aceh dan Kekaisaran Turki Utsmani pun dimulai sejak masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dan Sultan Sulaiman I, atau Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Alauddin mengirim surat untuk Sultan Sulaiman di Kekaisaran Ottoman, yang dibawa oleh seorang utusan bernama Umar dan Husain. Setelah kedatangan surat dan utusan Sultan Alauddin, Sultan Sulaiman mengirimkan utusannya yang bernama Lutfi ke Aceh. Lutfi tiba di Aceh pada tahun 1562. Selama di Aceh, Lutfi disebut sebagai pelayan setia dan tidak pernah gagal dalam menjalankan tugas-tugas Sultan Sulaiman. Bersamaan dengan pulangnya Lutfi pada sekitar tahun 1564, kerajaan Aceh kembali mengutus Husain yang membawa sepucuk surat beserta barang-barang persembahan untuk Sultan Ottoman berupa lada, sutra, kayu manis, cengkeh, kapur, dan hisalben. Dalam suratnya, Sultan Alauddin memohon agar Aceh dijadikan wilayah vasal atau bawahan Kekaisaran Ottoman. Permohonan meriam serta alat-alat perang, pasukan, dan tenaga ahli seperti pelatih kuda dan para insinyur yang ahli membuat benteng serta kapal perang. Dengan menjadi vasal, siapapun yang menyerang Aceh, maka Kekaisaran Ottoman pasti akan mengirimkan bantuan untuk mempertahankannya. Dalam suratnya, Sultan Alauddin juga meminta Sultan Sulaiman memerintahkan para gubernur di kawasan yang dilalui, seperti Mesir, Yaman, Jeddah, dan Aden supaya mempermudah perjalanan para utusan menuju Aceh beserta barang-barang bawaannya. Tidak lupa, Sultan Alauddin menyebut bahwa untuk menunjukkan penghormatan kepada Sultan Ottoman, maka dikirim pelayan bernama Husain yang dikenal sebagai pemilik ilmu. Surat yang dikirim Sultan Alauddin melalui Lutfi dan Husain mendapat respons dari Sultan Salim, putra Sultan Sulaiman. Pasalnya, sebelum membaca surat dari Aceh, Sultan Sulaiman meninggal dan Sultan Salim pun dilantik menjadi penggantinya. Sultan Salim bersikap baik dan menerima surat yang disampaikan oleh delegasi kerajaan Aceh tersebut. Sultan Turki tidak pernah menyetujui permintaan kerajaan Aceh untuk menjadi salah satu vasalnya. Kendati demikian, Sultan Salim menyatakan akan memberi bantuan yang diperlukan serta berjanji armadanya akan dikirim ke Aceh untuk berperang mengalahkan bangsa Portugis dan merebut pulau-pulau yang dikuasainya. Alasan Sultan Turki membantu Aceh adalah komitmen untuk melindungi kaum Muslim dan hukum Islam dari pusaran bangsa Eropa khususnya penguasa Kristen, dalam hal ini Portugis. Sebagaimana ayahnya, Sultan Salim juga berkeinginan terus berjuang melawan orang-orang kafir yang senantiasa memerangi orang Islam. Korespondensi nyata antara Kekaisaran Turki Ottoman dan Kerajaan Aceh terjadi sebanyak 2 kali, yakni pada masa Sultan Alauddin dan pada masa Sultan Iskandar Muda, atau sekitar awal abad ke-7. Sejalan dengan hubungan diplomatik Aceh-Turki Utsmani yang intensif, beberapa anggota artileri Turki dikirim ke Aceh, berikut senjatanya, untuk berperang melawan Portugis di Malaka. Sejumlah sumber Eropa memberitakan bahwa pada tahun 1620 Raja Aceh memiliki 2.000 meriam, di mana 800 diantaranya berukuran besar. Meriam-meriam tersebut sebagian diperoleh dari Kesultanan Turki Utsmani.
Salah satu bukti bahwa Kerajaan Aceh memiliki hubungan diplomatik yang sangat harmonis dengan Kesultanan Turki Utsmani adalah Meriam Lada Sicupak, yang kini berada di Kecamatan Perlak Kota, Kabupaten Aceh Timur. Selain dengan Turki, Kerajaan Aceh giat menjalin hubungan diplomatik dengan India, Mesir, dan Arab. Penguasa Sri Lanka dan Kalikut yang sudah lama bermusuhan dengan Portugis juga ingin membangun hubungan baik dengan Aceh. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa tidak ada penguasa lain di Nusantara yang mempunyai hubungan politik dan diplomatik yang begitu intens dengan kerajaan-kerajaan Islam di Mughal India, Persia, dan Turki Utsmani, kecuali Kerajaan Aceh.